Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Kembali kita belajar dari rumah. Mari sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar bersama mata pelajaran fikih dengan materi pembelajaran tata cara sholat berjamaah dengan pokok pembahasan pengertian sholat berjamaah, ketentuan sholat berjamaah, praktek sholat berjamaah, adab sholat berjamaah, dan keutamaan sholat berjamaah. Adapun pokok pembahasan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu pengertian sholat berjamaah dan ketentuan sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah. Pernahkah kamu melihat orang yang sholat secara bersama-sama? Tentu kalian pasti pernah melihatnya. Sholat tersebut terkadang dikerjakan di masjid, musola, rumah, bahkan di tanah lapang. Itulah yang dinamakan dengan sholat berjamaah, yaitu sholat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Sedangkan sholat yang dilakukan sendirian dinamakan dengan sholat munfarid. Sholat berjamaah ini terdiri dari imam dan makmum. Imam yaitu orang yang memimpin sholat berjamaah, posisinya berada di depan makmum. Sedangkan makmum adalah orang yang mengikuti imam, posisinya berada di belakang seorang imam. Adapun hukum melakukan sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad artinya sunnah yang sangat dianjurkan atau diutamakan untuk dikerjakan. Pahala sholat berjamaah adalah 27 derajat sebagaimana sabda baginda agung Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, sholatul jama'ati afdolu min sholatil fadli bi sab'in wa isrina darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim, yang artinya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat yang diutamakan dikerjakan secara berjamaah adalah sholat fardu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sedangkan sholat yang lain yang juga diutamakan untuk berjamaah diantaranya adalah sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat jenazah, sholat gerhana matahari dan bulan, sholat istisqa, sholat untuk meminta turunnya hujan. Ketentuan sholat berjamaah. Ketentuan dalam menentukan imam adalah sebagai berikut. 1. Laki-laki menjadi imam untuk makmum laki-laki dan atau perempuan. Artinya, apabila ada seorang laki-laki dan perempuan, maka yang boleh menjadi imam adalah laki-laki. Nomor 2. Perempuan menjadi imam hanya untuk perempuan. Artinya, perempuan tidak boleh menjadi imam seorang makmum laki-laki.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, ya umul qauma aqra'uhum li kitabillahi fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnati fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum sinnah. Rawahu Ahmad, yang artinya yang lebih berhak menjadi imam bagi suatu kaum ialah yang terpandai dalam membaca kitabullah. Kalau dalam membaca ini mereka sama-sama, maka terpandai dalam sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kalau dalam hal ini mereka sama pula, maka yang terdahulu hijrah, dan kalau dalam hal ini mereka sama-sama pula, maka yang tertua usianya. Hadis riwayat Ahmad. Syarat-syarat menjadi imam. Imam sholat berjamaah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini. 1. Memenuhi syarat wajib sholat. 2. Memenuhi syarat syah sholat. 3. Mengetahui tata cara sholat. 4. Fasih membaca Al-Qur'annya, terutama surat Al-Fatihah. 5. Laki-laki jika makmumnya laki-laki atau campuran laki-laki dan perempuan. Jika makmumnya perempuan, maka perempuan boleh menjadi imam. 6. Dapat dilihat oleh makmum. 7. Bukan orang yang sering melakukan dosa. 8. Berniat menjadi imam. Jika tidak berniat menjadi imam, tidak mendapat keutamaan sholat berjamaah. 9. Apabila dalam jamaah terdapat beberapa orang yang pantas menjadi imam, secara berurutan dipilih imam yang lebih alim atau paham tentang tata cara sholat, lebih fasih bacaan Al-Qur'annya, lebih banyak hafalan Al-Qur'annya, lebih zuhud, lebih wira'i, lebih tua umurnya, lebih mulia nasabnya, lebih terhormat, dan lebih bersih pakaiannya. Di antara ketentuan atau syarat menjadi makmum sholat berjamaah antara lain yaitu 1. Niat untuk mengikuti imam. 2. Mengikuti gerakan imam. 3. Berada satu tempat dengan imam. 4. Makmum dapat melihat atau mendengar imam. 5. Jika imam batal, maka seorang makmum maju ke depan menggantikan imam. 6. Mengerjakan ibadah sholat yang sama dengan imam. 7. Jika imam lupa jumlah rakaat atau salah gerakan sholat, maka makmum laki-laki mengingatkan dengan membaca tasbih Subhanallah dengan suara yang dapat didengar imam. Untuk makmum perempuan cukup dengan cara menepuk tangan. Makmum masbuk. Makmum masbuk yaitu makmum yang terlambat datang. Maksudnya makmum yang mendapati imam pada saat berdiri sebelum ruku, tetapi makmum tidak dapat menemukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan bacaan Fatihah. Makmum yang demikian segera ruku mengikuti imam, meskipun belum selesai dalam membaca surat Al-Fatihah. Makmum masbuk tersebut masih mendapatkan rokaatnya imam selama imam belum bangun dari rukuknya. Jika makmum menemukan imam sudah bangun dari rukuk, makmum juga segera niat kemudian dan takbiratul ihram dan segera mengikuti imam. Setelah imam salam, makmum yang terlambat menambah rokaat yang tertinggal. Demikianlah anak-anakku yang soleh dan solehah,
pembelajaran kita pagi hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.